Sebuah benda bermassa M diluncurkan dari puncak sebuah bidang miring kasar dengan sudut kemiringan alfa. Benda ini kemudian melewati lintasan dasar kasar dan berhenti setelah menempuh jarak X. Ya, jadi baik bidang miring maupun bidang datarnya sama-sama kasar. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan sepanjang lintasan jika koefisien gesekan antara benda dengan bidang miring sama besar, yakni mu. Ya, kita tahu bahwa di sini W dulu secara umum ya. Gesekan usaha oleh gaya eksternal atau gaya non-konservatif itu adalah delta EP ditambah delta EK. Berarti di sini kalau andaikan dia berhenti di sini, maka delta EP-nya sama dengan minus MGH ya, karena dia turun. Berarti usaha oleh gaya gesek itu sama dengan minus MGH. H itu apa? H adalah ketinggian mula-mula. Ya, ketinggian mula-mula dari posisi awal si benda hingga tanah. Ya, ini di sini ini adalah ketinggian mula-mula, tapi di sini tidak ada di soal. Maka kita harus buat H dalam X gitu. Maka caranya adalah di sini kita uraikan dulu semua gaya yang bekerja pada benda ketika di bidang miring ya. Kita punya gaya normal di sini, lalu ada gaya gesek arahnya ke belakang dan juga gaya berat MG. Sehingga ketika dia ada di bidang miring, ini adalah sudut alfa, besar N-nya adalah sama dengan M kali G dikali cos alfa. Maka F sama dengan, ya F adalah gaya gesek, mu K dikali N, atau gaya geseknya adalah mu K dikali MG dikali cos alfa, sehingga ya, ketika dia turun pertama di sini, ya, maka jarak tempuhnya itu adalah H dibagi tangen alfa gitu ya. Jadi anggaplah jarak horizontal adalah L. Maka kita tahu bahwa maaf. Oke. Yang miringnya ini ya. Misalkan di miringnya adalah L, maka panjang L adalah H dibagi dengan sin alfa gitu ya. Sehingga nanti usaha ketika dia menempuh bidang miring, usaha oleh gaya geseknya ketika dia menempuh bidang miring, W gesek gitu ya, W gesek adalah gaya gesek dikalikan dengan L dikalikan minus 1 karena arah percepatan dengan gaya geseknya dia berlawanan arah gitu ya. Tapi kalau kita lihat besarnya saja maka itu adalah F kali L. Maka usaha oleh gaya gesek itu nanti bernilai minus mu K MG cos alfa dikali panjang L-nya adalah H dibagi sin alfa dikalikan min 1 tadi ya. Maka usaha oleh gaya geseknya sama dengan mu K dikali MG dibagi H dibagi dengan tangen alfa. Ya, seperti ini. Oke, dibagi sama dengan ini ya. Mu K dikali MG dikali H dikali tangen alfa. Oke, ini ketika bidang miring. Sekarang ketika dia lewat bidang datar. Ketika dia lewat bidang datar, maka usaha oleh gaya gesek ya sama rumusnya. Tetapi sekarang gaya normal sama dengan berat ya. Secara angka dia adalah nilainya sama mg, maka gaya geseknya adalah mu K dikali N atau gaya geseknya adalah mu K dikali M kali G. Sehingga usaha oleh gaya geseknya kali ini sama dengan minus ya, karena arahnya sekali lagi berlawanan antara gaya gesek dengan arah gerakan. Minus mu K dikali M dikali G dikali X. Oke. Ini tadi ada tanda minus juga ya di sini. Maka usaha total oleh gaya gesek adalah minus mu K MG H per tangen alfa ya minus mu K MG X. Seperti itu. Ya. Sehingga ya kalau misalkan ya, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya, yang W gesek berarti minus mu K dikali MG dikali H dibagi tangen alfa minus
mu K dikali mg dikali X sama dengan minus mgh. Kita coret semuanya, gitu ya. Berarti minus mu K G dibagi tangan, ini mg gitu ya, mg. Minus mu K dikali mg dikali H per tangan alfa. G-nya juga dicoret ya, ini maaf ya, ini G-nya dicoret. Ya, dikalikan H minus mu K dikali X sama dengan minus H. Berarti ketinggian H sama dengan mu K dalam kurung H dibagi tangan alfa ditambah dengan X. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, sebentar. Ya, jadi minus sama dengan mu Kx, ya. Ya, ini hanya bisa kita kumpulkan ya. Berarti H min mu Kh, ya, H minus mu K dikali H. Ini saya rapikan dulu. H minus mu K kali H dibagi tangan alfa sama dengan mu K dikali X. Ya. Atau nilai H sama dengan mu K kali X dibagi 1 min mu K dibagi tangan alfa. Ini adalah H-nya. Berarti usaha oleh gaya gesek, ya, secara numerik, angkanya saja ya, mengabaikan tanda min adalah mg kali H. Atau mg dikali X mu K dibagi 1 min mu K dibagi tangan alfa, ya. Seperti itu.